Sekarang bersama Mas Ran. Jadi lu tidak menganggap diri lu anak touring? Lu kebetulan udah punya istri? Alhamdulillah udah, Mas. Tapi masih bisa dapat izin touring? Masih. Nah, ini sebuah keajaiban dunia, teman-teman, namanya ya. Mas Ran yang suka touring itu ternyata dulu anak balap liar. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini, kembali di program Ngabers, ngobrol bareng siapa aja, dan sekarang bersama Mas Ran. Alhamdulillah, apa kabar Mas Ram? Sebenarnya sih gue lagi nggak gitu sehat, karena kemarin habis demam tinggi. Jadi kalau misalkan gue agak lemes, mohon maaf ya Mas Ram. Siap, sama-sama dong. Tapi cepat sembuh, Mas. Amin. Ini Mas Ram nih banyak banget yang request, karena Mas Ram ini adalah seorang touring, suka melakukan touring, tapi sebenarnya lu tuh lebih ke arah traveler, Mas ya? Traveler, Mas Di. Jadi lu tidak menganggap diri lu anak touring? Belum berani nganggap diri gue anak touring, Mas. Jadi sebenarnya lo apa nih? Lo tuh sebenarnya apa sih gitu? Biar pada paham nih. Orang yang suka jalan-jalan aja kali ya. Tapi naik motor. Tapi naik motor karena mungkin adanya motor, Mas. Motor paling fleksibel. Kayaknya Mas Dimas juga setuju dia, Mas, teman ini. Ya, betul. Betul. Iya. Jadi lo kalau anak motor tuh biasanya naik motor tuh kayak, gue pengen dari Jakarta Bali dalam misalkan sehari atau 2 hari gitu. Kalau lo emang gimana pengennya? Beda. Nah, kalau Mas Lang sendiri nih teman-teman, lebih kepada gua ke Bali itu bonus, Mas. Tapi destinasi templokannya ini yang jadi tujuan utama gua, Mas. Lo tuh lebih suka mampir-mampir ke tempat-tempatnya itu. Dan spend waktu di situ. Banget. Malah lamanya di situ. Malah lamanya di situ. Iya. Oh, bukan lamanya, malah di endingnya ya. Tujuan utama. Tapi Mas, aku pengen ngasih tahu sebentar nih, Mas. Sebenarnya touring itu nih buat teman-teman di rumah juga, kayaknya tujuan utama itu bukan destinasi, Mas Dim. Di jalan? Bukan. Oh, apa tuh? Pulang ke rumah dengan selamat, Mas Dim. Oh iya bener, itu harus diingat-ingat juga. Pulang ke rumah dengan selamat. Iya. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Benar. Bagus juga nih idenya nih. Mas Rang, lo sendiri sebenarnya kalau touring udah sampai mana sih sebenarnya? Kalau yang udah ada di video, gue terakhir sih sampai Lombok, Mas. Karena out of frame-nya sebenarnya gue lebih jauh lagi. Tapi karena trouble, nggak gue masukin, takutnya jadi ngerusak tatanan story gue, Mas. Tatanan story? Tatanan story, sedap nggak tuh? Keren. Jadi akhirnya, ya udah gue, di video terakhir gue cuma sampai Lombok, motor gue trouble, gue pulang. Itu sendirian? Waktu itu sama keluarga, sama adik gue yang pengen bulan madu, tapi bulan madunya dia pengennya touring, karena udah bebas. Kayak gitu. Jadi dia bulan madu sama istrinya yang baru, touring? Dan gue temenin. Oh, krik-krik juga dong ya? Asli. Dia kamarnya yang sweet, gue yang biasa tuh, Mas. Terus dia ada yang nemenin apa, kalau pegel dipijetin gitu. Dan Mas Lang nyari. Waduh, enggak dong. Enggak nemu dong. Lu kebetulan udah punya istri? Alhamdulillah udah, Mas. Tapi masih bisa dapat izin touring? Masih. Nah, ini sebuah keajaiban dunia, teman-teman, namanya ya. Udah punya istri, tapi bisa touring sendirian gitu. Tapi Mas Dimas, sebenarnya yang perlu Mas Lang ceritain untold story-nya adalah kalau orang tahu budget touring Mas Lang murah, sebenarnya mahal. Apa tuh? Di entertain istrinya. Entertain istri. Itu kacau, kacau teman-teman. Itu bisa lebih mahal dari biaya touringnya ya? Asli. Kayak Mas Dimas mungkin ngerasain. Ya kebetulan saya merasakan juga ya kalau tiba-tiba ada motor baru atau apa gitu ya. Tapi bedanya ini touring. Iya. Tapi istrinya suka touring juga? Dulu iya, waktu pacaran. Emang ketemunya di touring, Mas. Gimana ketemunya di traveling, sorry. Gua ajak touring, ternyata emang dia dulu suka riding pakai Mio. Mungkin kalau teman-teman di rumah tahu, itu ada yang namanya Mio, gue namanya Astuti. Nah, dia touring pakai itu. Jadi dari Blitar ke Jogja, walaupun sebenarnya kuliah dan mudik ya, Mas ya. Sendirian. Tapi dia suka nemplok-nemplok gitu juga. Wow. Nah, akhirnya gue coba ajak goncengin pakai Vario yang mungkin Mas Dimas pernah tahu atau teman-teman di rumah pernah tahu namanya Manohara, dan akhirnya ya. Siapa namanya, Mas? Manohara. Oh. Iya. Kayak pernah denger namanya ya? Jadi emang gue selalu namain anak-anak gue perempuan sih, Mas. Oh iya. Bagus. Terus. Ya udah, akhirnya gue ajak touring. First time touring gue sama bini gue tuh ke Lombok. Dari Jogja pada saat itu. Awalnya nggak ke Lombok, Mas, seperti yang awal-awal. Kita coba explore Malang yuk.
Malang lanjut, Banyuwangi yuk. Kayaknya bentar lagi nyebrang nggak lama deh. Bali, ujung-ujung Lombok. Sampai di Lombok? Sampai di Lombok. Pulang lagi? Pulang lagi. Gila, itu berapa lama tuh waktu itu? Seminggu. Seminggu dari Jogja ke Lombok? Sebenarnya kalau langsung gaspol sehari lah ya? Sehari, aman banget, 15 jam. 15 jam, berarti PP 2 hari ya? 2 hari. Tapi ini seminggu justru Seminggu, 10 hari maaf mas, 10 hari. Ya. Mas Dimas mau aku bocorin budgetnya nggak berdua berapa? Berapa tuh? 800. Hah? 800.000? All in. Bensin, makan, penginapan, jajan. 800.000 penginapan gimana caranya? Nginep di mana masnya? Tenda apa Hotel gimana? Merah Putih. Oh, Hotel Merah Putih alias Pom bensin SPBU. Betul banget. Sama ini Mas Dim. Kalau Mas Rang sama istri Mas Rang tuh punya prinsip gini. Ketika touring, nggak ada yang namanya perbaikan gizi. Perbaikan gizi itu di rumah. Iya. Iya, jadi waktu touring yang 10 hari itu kita full Indomie, Mas. Serius, Mas? Serius. Gue nggak tahu tuh usus gue pada saat itu gimana. Full Indomie. Cuma bedanya siang goreng, kadang malam rebus. Goreng cuma kadang tambah nasi. Wah, karbo tuh kacau. Wow. Tapi ini justru banyak serunya ya malah. Apa ya? Touring atau traveling yang memang bukan mencari kemewahannya tapi mencari destinasinya. Karena mencari destinasi. Ya. Karena biar gimana ya Mas ya, kita punya sejuta destinasi tapi duitnya nggak sejuta. Jadi ya gitu tuh, timbulnya kayak gitu tuh Mas story-nya. Tapi lo sendiri tuh emang udah dari dulu anak motor atau sebenarnya lo anak traveling yang kemudian beli motor untuk traveling apa gimana sih Mas Rang? Gue lebih kepada dulu tuh anak motor balap liar. Wah, iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kenal Mas Rang di tahun-tahun milenium alias 2000, kayak kita ketemu di track pasti. Serius, Mas. Serius. Agak jauh ya dari jauh. Yang namanya anak trek-trekan. Iya. Sekarang jadi anak touring ya? Betul. Dulu trek-trekannya gimana tuh? Dulu sebenarnya yang bikin beda sama sekarang adalah lebih kepada kecotnya sih Mas. Oh, kecotnya? Iya. Sebenarnya dulu pun kecot, cuman nggak ada sosial media. Iya. Jadi nggak ke-upload. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut Mas Rang nih buat teman-teman di rumah, anak dulu nih kalau main motor lebih enak daripada anak sekarang. Sebenarnya sama. Cuman anak dulu tuh butuh pengakuan aja. Iya. Kayak gitu ya? Ada statement gini kan ya Mas. Gue sharing ya Mas ya? Iya boleh. Monggo lo. Lu pakai knalpot racing motor buat harian. Zaman dulu pun gitu. Iya betul. Sama. Iya. Cuman bedanya nggak ada sosmed aja. Iya memang. Iya. Ya betul sih. Apalagi sekarang kalau orang butuh pengakuan tuh sekarang pengakuannya jauh lebih mudah didapatkan. Benar. Setuju Mas Dim. Kalau dulu tuh mau mendapatkan pengakuan itu emang harus di komunitasnya harus bisa naik gitu kan. Biar dapat pengakuan. Kalau sekarang ya nggak usah. Di sosmed kan udah ada likes. Betul. Dan segalanya. Iya, dan bikin sesuatu yang viral udah ada pengakuan. Udah ada pengakuan. Walaupun namanya tetap sama pengakuan, tapi arti pengakuannya mungkin berbeda. Ya. Kalau tujuannya gosip pengakuan mah udah aman ya Mas ya? Udah aman. Tapi beda pengakuan. Iya. Terus akhirnya membuat lo berhenti dari balap liar tuh apa? Sambil diminum apa? Iya. Oh iya, Red Bull masuk ya. Jadi membuat lo berhenti dari balap liar apa? Gue dibilang berhenti sih nggak Mas, lebih ke tepatnya sadar diri ya. Sadar diri? Yes. Sadar diri kenapa tuh? Biasanya gini Mas, kenapa kok sekarang lo lebih milih touring sih daripada balap liar? Menurut gue itu adalah ke titik kedewasaan deh Mas. Di saat nyali lu udah nggak ada. Oh, di saat nyali lu udah nggak ada ya? Di saat nyali lu udah nggak ada. Ya. Biasanya ada mobil 2 gini kita salip, tas. Sekarang mah ngerem, set. Oh, dulu sempat melewati masa-masa itu ya? Masa-masa itu Mas. Masa-masa taruhan, jadi joki gitu. Jadi joki dulu. Posisi Superman gitu. Dulu nggak ada. Oh, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Tapi kalau dulu anak sekarang banyak bilang, ih gila lu balapan nyeker deh. Itu gue termasuk salah satunya, gue yang nyeker. Dulu bawa motor. Dulu jadi joki apa jadi punya motornya apa gimana nya tuh? Lebih tepatnya gue tukang nyeting doang Mas. Oh, tukang nyeting. Iya, jadi gue punya bengkel, nyeting. Ibarat kata Mas Dimas punya motor, gue settingin, kalau udah jadi gue kasih ke Mas Dimas. Tapi lu sempat ngejokiin juga? Kalau nggak ada joki utama. Oh, kalau nggak ada joki utama? Iya, kalau nggak ada joki utama. Dulu mainannya dibuncit. Dulu tuh dibuncit nih, biar teman-teman tahu nih. Mungkin Mas Dimas pernah kita kalau trek-trekan itu dari mulai Mangga Besar,
Duren 38, terus terakhir ke Buncit. Kalau ada polisi udah bubar. Ini geng lama banget. Asli. Karena kalau sekarang biasanya orang taunya balapan tuh Antasari doang. Antasari doang. Iya. Jadi Antasari dari satu lampu merah ke lampu merah berikutnya, atau flyover lah ya. Which is kalian jangan lakuin. Jangan. Tapi kalau zaman dulu kesannya makanya yang udah lebih tahun segitu, balap liar itu bisa sejauh itu kan? Iya. Dan kita takut Mas dulu. No offense ya buat teman-teman di rumah nih, Bu, perlu diingat ya. Ingat, aparat tuh benar, kita tuh salah. Jadi jangan dilawan. Iya, jangan dilawan, kita tuh salah. Iya, dulu mah kita ada aparat kabur, Mas. Iya. Kabur, ngumpet, ntar kalau udah sepi kita nongol lagi. Iya. Kita nakal tapi sopan. Gimana tuh kata-kata itu? Susah. Susah. Tapi itu dulu tuh mereka dari Mangga Besar ke Warung Buncit ya? Iya, pindah-pindah kita Mas, lompat terus. Gila. Ntar kalau punya duit dikit, kita mainnya ke Matraman. Ke tempat trek yang kasta trek-trekannya lebih tinggi. Iya. Ibarat kata dulu di Buncit, kita main uang tuh cuma 100 sampai 300 ribu. Di Matraman, angka segitu nggak laku. Oh, nggak laku. Tapi ini cuma buat cerita kalian aja ya. Jangan diikutin. Iya, atau ntar diedit garing. Jangan diikutin, pokoknya jangan diikutin. Iya. Kasih tulisan tidak untuk dicontoh di rumah. Karena Mas Rang aja udah pensiun istilahnya. Asli, udah pensiun. Jadi sadarnya adalah ada momen sadar nggak tuh? Apa gimana tuh? Ada momen sadar, Mas. Kayak gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Momen sadar gue ketika gue pernah ngerasa motor gue lagi di top speed, lagi nyeting, itu rem nggak berfungsi sama sekali, Mas. Itu kejadiannya di Buncit, gue kecelakaan, nama gangnya tuh Alfalah. Gue inget banget, Mas. Anjir, gue nggak sadar 2 hari deh. Ya Allah. Iya, kayak gitu. Gue crash di situ, abis itu udah kayak nggak ada nyali aja gue motor. Iya Udah sih. kayak nggak ada nyali. Ya udah, Mas Rang berharap buat teman-teman di rumah jangan sampai ada insiden baru kalian sadar. Itu sih Mas Dim. Iya sih, ya. Cuman emang susah sih untuk ngasih tahu seperti itu, ngasih tahu. Iya. Biasanya emang ya masih ada kejadian dulu baru pada sadar Baru kan. pada Cuman sadar. ya nggak apa, kita saling mengingatkan aja. Betul. Jangan sampai kejadian karena ngeri banget sih. Asli Mas, ngeri banget. Top speed lagi bawa apa tuh? Waktu itu lagi zamannya Jupiter 5TP. 5TP. Ya, 5TP adalah kode mesinnya Mas pada saat itu. Kita menyebutnya 5TP pada saat itu. Jupiter biasa apa Jupiter MX? Z. Oh, Jupiter Z. Jupiter Z. Dulu yang hits pada saat itu Berarti ini zaman-zaman 2000. 2000, ya milenium tuh Mas, sampai 2005 kalau nggak salah. Iya. Zaman-zaman milenium. Zaman transisi RX nggak boleh lewat HI. Oh, pernah. Buat yang nggak tahu ini berarti kalian masih muda. Iya. Kalau yang udah tahu berarti udah tua. Sangkatan sama kita. Sempat terjadi zaman-zaman 2 tak nggak boleh lewat ya? Nggak boleh lewat Mas. Makanya RX kalau nggak salah, kalau kalian tahu harga RX sekarang 50 juta up, dulu RX 2 juta belum ada yang mau. Iya Mas. Iya, karena Iya, emang dulu nggak boleh lewat sih. Nggak boleh. Yang patak akhirnya jadi ini banget ya Mas. Bukan digoreng ya, emang digembor-gemborin patak dijual. Iya. 2 tak nothing gitu. Ya, emang akhirnya kemudian udah nggak ada lagi 2 tak baru kan. Ya, itu aja. Jadi ternyata guys, Mas Rang yang suka touring itu ternyata dulu anak balap liar. Sebuah fakta yang membangongkan ya. Kaget, gue juga kaget sih. Biasanya anak balap liar tuh pensiun jadi buka bengkel atau apa. Ini jadi anak touring. Luar biasa. Lu ngomong-ngomong soal touring, Iya Mas, balik lagi ya. ini pilihan lu kenapa motor ini? Sebenarnya karena yang ada Mas Dim. Jadi lu bukan apa ya? Ada orang yang kayak gue mau touring, gue mau beli motor ini Iya, gitu. harusnya ABCD dengan setup ABCD. Nah, kalau gitu. gue lebih kepada yang adanya ini gimana caranya kita bisa sampai tujuan ataupun destinasi yang lo pengen. Nah, kan Kayak gitu, biasanya Mas. anak touring tuh juga pasti pada pakai box, pada Iya. pakai itu. Kayaknya lu nggak ada nih. Nggak ada Mas, gue lebih kepada box sama tas aja. Makanya gue sering nyebut diri gue sih sebenarnya casual touring itu Mas. Casual touring. Ibarat Menarik nih. Tak kayak Mas Dimas dengan style kayak gini, pakai jaket, bawa motor, bawa dompet, kita berangkat yuk. Oke. Nyampe ke sebuah destinasi kayak gitu. Jadi casual touring tuh, jadi apa maksudnya nggak usah yang nyiapin box kiri kanan Iya, apa gitu. Tapi kembali lagi ya Mas, kadang-kadang kan persiapan setiap individu tuh beda-beda Mas Jim. Setuju. Ada yang well prepare, ada yang emang ya udah lihat nanti aja. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Cuman Mas Rang cuma pengen ngingetin di kontennya Mas Dimas ini, kalau kalian pengen touring jangan takut.
Jangan, jujur sih gue waktu itu ke Bandung aja berdua sama bini gue pertama kali boncengan sih takut sih. Nah, kan ngelawan rasa takut itu ya Mas ya, susah. Iya. Tapi lo sendiri touring paling lama sendirian, dia suka touring sendirian lo berarti? Iya. Itu berapa lama? Pernah sebulan gue Mas. Sebulan tuh yang dibawa apa aja? Gue yang dibawa dengan baju, biasanya gue kalau touring lama sebulan gitu gue bawa baju 7. Kompor, terusnya tenda. Tapi ternyata bawa tenda tuh ribet. Akhirnya gue take out, akhirnya cuma bawa matras gitu doang Mas. Serius? Selebihnya cuci di penginapan atau cuci lagi ngecamp. Dan itu tidur juga nggak mesti selalu di hotel ya? Nggak mesti, karena biasanya gue budgetin nih Mas, per destinasi gue budgetin. Ketika udah over budget, ya gue harus tidur di SPBU ataupun di destinasi. Di destinasi tuh di penginapan apa? No, di pantainya. Tanpa tenda? Tanpa tenda, biasanya gue bawa hammock, itu wajib sih Mas. Oh hammock, biar lo nggak tidur di bawah ya? Daripada di bawah, gue takut sih di bawah. Iya. Lebih bahaya. Jadi gue di hammock, terus kalau gue bawa tenda, ya gue tidur di tenda. Wow, sebulan? Iya. Cuman bawa baju 7? Baju 7. Bawa parts-parts motor gitu nggak? Enggak, karena ini kelebihannya tadi nih. Pernah disinggung sama Mas Dimas sebelum kita masuk ke sini nih. Ini kelebihan kita bawa motor yang sering dijual ya Mas ya? Iya, dan enteng kan? Enteng. Ketika trouble, banyak itu. Jadi emang apa ya, motor touring tuh emang gini, motor yang didesain touring gitu ya, emang keren lah, pasti emang lebih enak dipakai dan sebagainya, cuman populasinya kan lebih sedikit. Nah sedangkan motor-motor skutik kayak begini, ini pasti Beat ya? Beat, Vario itu mesinnya tuh partsnya tuh banyak di mana-mana. Asli Mas. Jadi kalau misalkan kita amit-amit kenapa itu banyak yang jual partsnya. Betul. Ditambah motornya tuh praktis. Iya. Gue pernah ngalamin sendiri waktu, kalian pasti udah pernah nonton video kita touring di Lombok, Bali sama Fatur sama Arif nih. Itu di sininya sih bagus sih kelihatannya, masuk di pinggir pantai gitu. Pas cut, ayo kita keluar lagi dari pantai, take 2, itu didorongnya setengah banget. Itu effort banget Mas Dim ya. Apalagi waktu di Bali, wah itu effort banget karena motornya gede kan. Itu. Jadi emang sebenarnya motor-motor yang begini praktis banget. Itu dia masalah satu kelebihannya. Pluk, taruh. Jadi, ya kan. Cuman emang ya, kekurangannya ada lah ya. Ada. Kayak ceper. Pantat. Pantatnya kerasa ya? Kacau. Buat teman-teman yang nanya, Mas Rang pantatnya gimana? Buset. Jangan ditanya ya. Karena memang sudah, ya kekurangannya ada lah ya. Motor dalam kota kok Mas, dipakai jauh. Tapi itu bisa kan? Bisa. Mau apa enggaknya? Oh mau apa enggaknya? Mau apa enggaknya Mas Dim. Terus lo yang membuat lo akhirnya berani touring sendiri apa? Gue ngerasa sebenarnya di daerah baru gue itu gue pengen jadi kawan Mas. Itu yang bikin gue berani. Lo pengen jadi kawan? Sebagai contoh, gue masuk ke daerahnya Mas Dimas di salah satu daerah gitu ya. Ya gue pengen kenalan sama Mas Dimas. Gue pengen Mas Dimas jadi orang yang backup gue. Itu yang bikin gue berani Mas. Jadi gue ngerasa semua di daerah Indonesia khususnya Mas ya gue berharap itu teman gue gitu. Dan kenapa sendirian? Nah ini menarik nih Mas Dim. Timeline gue berbeda sama orang-orang kebanyakan touring. Oke. Yang pertama, Mas Rang nggak bisa ngebut. Kemudian yang kedua, Mas Rang menclok Mas. Yang artinya bukan ketujuan utama. Dan yang ketiga, jam makan Mas Rang udah rusak. Iya, harus saya makan jam 12 atau jam 7 malam. Ini seakan-akan lapar aja Mas. Itu yang membuat Mas Rang nggak begitu cocok sama beberapa orang yang pengen touring bareng Mas Rang. Iya. Kayak gitu. Makanya akhirnya riding sendirian. Tapi memang ketika riding sendirian lebih bebas ya? Lebih bebas, lebih takut. Oh lebih takutnya lebih takut juga. Lebih takut juga. Iya. Kita nggak memungkiri Mas, sebenarnya touring itu lebih banyaknya ngelawan rasa takut sih Mas. Setuju. Jadi touring itu memang sebenarnya melawan rasa takut. Gue baru sadar loh. Iya kan? Iya, touring itu memang melawan rasa takut ntar motornya mogok. Takut begal. Iya, bener Mas. Takut ada yang bonceng tapi nggak kelihatan. Iya, kayak Mas Rang di Lombok. Pernah gue punya cerita kayak gitu Mas. Apa tuh? Jadi ini intermezzo sedikit ya buat penontonnya Mas Dimas. Gue pernah Mas, lagi jalan, ini kebetulan bertiga pada saat itu. Gue jalan, gue kesasar Mas di pantai daerah, sekarang yang jadi Mandalika.
Pantai Bukit Merese lah. Oh, Bukit Merese. Gue kesasar di situ. Jadi nggak kayak yang video gue terakhir tuh. Karena dulu beda banget, Mas. Tahun 2010-an deh. Ya, belum. Ya, oke lah. Gue kesasar, akhirnya gue nemu warung, Mas. Gue ngopi. Sendirian atau? Bertiga. Oh, 2 bertiga. motor, 3 orang. Oke. Gue pesan kopi, sampai ibunya ngomong, pesannya semua, Mas. Oke, semua. Datang 4, Mas, kopinya. Kita masih bercanda. Wah, lu Mas Dimas, lu banyak banget. Iya. Lu habisin nih. Iya. Pas sampai bayar dong. Bu, pesan kopi banyak banget. Bikin kopi banyak banget. Lah, orang berempat kok. Mas, saya sama teman saya yang cewek. Mas Dimas sama cewek lagi, kata ibunya gitu. Enggak, kita bertiga, Bu. Kita el-elan di situ, Mas. Dari situ kita nginep di warung. Ya, Bu, kita numpang nginep ya, Bu. Gitu. Diizinin. Tuh kalau ibunya nggak ngasih tahu, kayaknya gue lanjut tuh, Mas. Iya. Ngeri juga ya. Asli. Untung. Tapi emang kalau touring tuh ya suka ada cerita-cerita seperti itu sih ya. Ada. Bingung gue. Bener, Mas. Nah, itu tinggal, ini menurut Mas Rang, buat teman-teman di rumah juga yang pengen nyoba touring, yang paling kalian harus asah adalah feeling sih, Mas. Wah, feeling gimana tuh? Iya, kayak misalkan gini, ketika ada jalanan 2, walaupun tujuannya sama, feeling lo lebih kemana? Kalau emang lo nggak yakin lewat kanan, ya lo ambil kiri. Pernah nggak sih, Mas, lo pengen jalan gitu kayak, kok ini agak serem ya jalannya ya? Kok ini gelap banget ya? Menurut gue sih jangan, Mas. Itu feeling lo. Oh, nggak usah diambil resiko lah ya? Iya, badan kita udah nolak tuh, Mas, sebenarnya di situ. Ya. Kebanyakan anak motor kan suka ngalamin kejadian yang kayak gitu, dilawan. Udah tau badannya nolak, dilawan. Jadi kayak gitu, Mas. Jadi mending lebih jauh muter nggak apa-apa deh. Nggak masalah, iya nggak masalah. Ya. Jadi memang enaknya touring sendirian kayak si Mas Rang ini yang casual touring lah ya. Iya. Yang tidak terikat waktu tuh emang bisa seperti itu sih. Bisa seperti itu, Mas. Mau kapan pulang? Nggak gitu juga, Mas. Kan kita nggak tahu dapurnya. Oh iya, bener juga sih. Bini gua mesti inget dapur ya sekarang ya. Dulu waktu masih single lebih bebas ya. Kacau, bebas banget, Mas. Kayak nggak ada beban. Kayak nggak ada beban. Kayak nggak punya rumah. Iya. Kayak nggak punya rumah. Ada asik, tapi kayaknya asik juga tuh kayak nggak ada rumah gitu. Apa gimana? Sebenarnya gue pengen tahu sih dari sisi, karena gue pernah beberapa kali ketemu orang yang suka touring sendiri kayak nggak punya rumah. Itu sebenarnya feelingnya kayak gimana sih? Sebenarnya feeling yang gue rasain adalah kalian pasti kangen kopi bikinan orang rumah. Itu yang gue rasain, Mas. Nggak enak. Orang lihat, wih gila jalan-jalan mulu lu. Gue kangen kali disiapin makan, dibikinin kopi, tidur di kasur yang nyaman. Ya. Asli, Mas. Seenak-enaknya touring, nyampe destinasi gitu ya. Lebih enak tidur di rumah. Tidur di rumah. Makanya kan gue bilang tadi, Mas, sebenarnya tujuan utamanya adalah rumah. Itu gimana cara, udah lu harus pulang ke rumah. Gitu sih, Mas Dim. Keren. Ini quotes-nya bagus banget loh. Wah, jauh. Karena memang sudah pengalaman mainnya tuh jauh, jadi makin dewasa gitu loh. Ini gue sukanya kalau orang yang mainnya jauh, teman-teman. Atau mainnya udah lama ya. Dari mulai nyalip di antara mobil, lari 100 km per jam, sampai remnya bolong, nggak sadar 2 hari, sampai akhirnya touring pasti pengalamannya tuh banyak, mungkin jadi wise banget. Gue mah nggak ada apa-apanya. Mana kalau dibanding Mas Rang begini. Tapi gue pengen ngerasain tuh, Mas. Apa? Touring pakai motor gede tuh rasanya gimana sih, Mas? Touring pakai motor gede tuh enak pas nyalip. Cuman pas parkir gitu kan, pas spare part yang nggak ada, kerasa deh tuh. Kerasa tuh ya. Kayaknya kok pakai Vario lebih enak ya. Cuman ya begitulah, cuman Vario tadi tuh ceper. Iya. Karena gue pernah ngalamin di mana ya? Oh, waktu itu gue lagi di Ternate. Gue sama temen gue, kita pinjem ADV 150. Kita pakai keliling. Udah pernah ke Ternate? Udah. Nah, di sana gue keliling Ternate pakai motor itu. Ya emang enak sih pakai motor kecil tuh ya. Parkirnya gampang. Bener, praktis. Masuk jalan rusak sedikit masih nggak masalah gitu loh. Toh juga biasanya kita kalau touring, ya tergantung ya. Tapi kalau gua touring sih nggak nyari jalan yang jelek-jelek banget kan. Masih yang aman lah ya, Mas ya. Masih yang layak. Masih yang layak lah gitu. Itu tadi emang enaknya kalau pakai motornya kecil tuh praktis. Kayak motor begini nih praktis banget. Nah ini gimana kalau kita bahas modifannya nih? Karena boleh. Ini modifannya bukan anak touring banget sih. Biasanya anak touring modifannya tuh nggak begini. Ini modifannya ada anak balapannya, ada anak kontesnya. Agak menarik. Kita bahas di situ ya, Mas? Boleh banget. Kita bahas.
Beat mas, tahun 2009. Ini sampai mana nih motor? Kalau yang ini baru sampai Lombok. Baru sampai Lombok. Motor gua aja sampai Lombok aja di towing. Ini udah sampai Lombok nih. Udah sampai Lombok. Dari Jakarta. Dari Jakarta yang ini. Boncengan apa sendiri? Sendiri. Karena ini istri udah nggak mau nih mas naik ini. Mas Ade. Iya. Lo dari Jakarta nih naik ini sampai Lombok. Ini nih gue naik ini aja, gue naik Honda Beat di dalam kota aja kadang-kadang joknya agak lumayan tuh. Asli. Terus lo betah tuh sampai itu Lombok. Take it or leave it mas. Saya suka ini. Saya suka ini. Iya, tapi waktu itu udah begini modifannya. Udah begini. Cuman bedanya warnanya biru. Oke, ini nih bukan anak. Biasanya tuh anak touring tuh nggak ngodif karbon-karbon. Iya. Gitu. Ini karbon loh. Karbon. Banyak loh karbonnya loh. Iya. Ini lapis karbon. Terusnya, ya gue pengen kadang-kadang kan gini mas, destinasi di Indonesia udah cantik. Sayang kalau motornya nggak cantik. Boleh. Makanya motor harus cantik. Bener. Boleh. Minimal bersih mas Dim. Oh minimal bersih? Minimal bersih. Bersih itu wajib menurut gue. Makanya lo selalu nyuci? Selalu nyuci. Selalu? Pas touring? Hujan gue ngeres. Oh. Iya, hujan gue ngeres. Kecuali emang mau pulang ya, kalau pulang kan nggak masalah tuh. Iya. Tapi kalau berangkat hujan gue ngeres deh. Apalagi pengen nyampe destinasi. Oh. Iya sayang banget kalau harus kita ngelapin dulu. Gitu. Saya suka tipe touringnya seperti ini nih. Ini dari depan tuh disc brake, pelek ganti. Aku pakai aftermarket. Disc brake ganti. Rem aja ganti. Itu remnya rem Nissin kan? Iya. Kalau rem ini request istri mas. Oh. Rem sama suspensi itu adalah request istri. Istri Karena? rewel banget. Jadi istri tuh pengen rem yang responsif dari dulu. Sama suspensi yang nggak ngayun. Wow. Makanya yang pertama Mas Rang upgrade setiap punya anak, Mas Rang nyebutnya anak iya, mas. Iya. Pengereman dan suspensi. Wow. Itu wajib. Ini pakai itu berubah, pakai Nissin yang ini? Pakai ini berubah, lebih smooth, tapi responsif. Lampu juga diganti nih? Lampu diganti mas, wajib karena kebutuhan touring mas aku. Jadi ganti lampu yang emang kayak proyektor kayak mobil-mobil zaman sekarang mas. Dan tips Mas Rang buat touring, lampu wajib 2 mas. Lampu wajib 2? Iya, someday ini trouble kita ada cadangan. Ini trouble ada cadangan. Tapi ini emang yang kecilnya terang? Terang mas. Terang, cukup lah, dibilang terang nggak cukup. Iya cukup lah. Buat backup cukup. Buat backup, buat backup mas. Wow. Jadi emang kayak begini mas Dim keadaannya. Ini bersih banget loh. Motor gua aja di rumahnya nggak dipakai aja kadang-kadang nggak sebersih ini. Kadang-kadang lebih debuan. Ini kebetulan baru jalan lagi dari udah berapa ya? Dari terakhir Mas Rang ngambil di Jogja, ini baru jalan lagi mas. Oh iya kebetulan Mas Rang ini tetanggaan sama gue di Jogja. Iya. Nggak tetanggaan banget, tapi lumayan lah ya. Satu jalan. Tapi bedanya kira-kira 11 km. Mas Dimas ini kota banget. Jogja tuh kota banget. Nggak tahu padahal tuh buat orang Jogja kilometer 9 tuh udah nggak kota loh. Udah nggak kota. Tapi buat di kilometer 20 tuh udah kota. Itu desa banget. Itu lo tau nggak mas ketika ke kampung gua yang sinyal hilang-hilang tuh lo? Masa sih? Aduh, enggak contohnya gitu mas. Ngeri amat, nggak segitunya. Jadi gue tinggal di Jogja, gue di Jakal KM 9. Iya. Mas Rang di KM 20. Gitu. Buat orang Jogja KM 9 tuh udah jauh banget. Buat Mas Rang KM 20, KM 9 mah masih kota. Iya, kota. Tapi zaman lo dulu tuh ke KM 20 kayak ada konotasinya negatif gitu gak sih? Enggak, kok gue malah seneng. Aman ya? Gue dulu waktu kuliah, gue bangun pagi ngejar sunrise. Ke Kaliurang. Kaliurang tuh sana lagi waktu dulu kan kuning gitu-gitu ya mas. Dulu kan masih belum kena lahar dingin. Nah. Beberapa titik kan masih bisa. Iya. Sekarang beda mas Dim. Iya. Ketika kita bawa cewek, kemana ke Kaliurang ya? Oh, udah macam-macam tuh pikirannya. Udah begitu ya? Udah beda zamannya. Kebetulan udah beda zamannya ya. Ini jok ganti kayaknya. Jok ganti mas. Aku senang Orian. Dan aku nggak pakai latek. Biasanya kan orang-orang touring pakai latek kan. Aku senangnya ori karena kalau pakai latek terlalu empuk menurutku mas. Jadi pengaruh ke riding style aku. Kayak gitu. Ini dikasih dalaman, dikasih padding kayak ini semua ya? Biar kalau bawa minuman nggak dadar gitu. Ini settingan ini cukup nih. Biasanya kalau orang touring bawa settingan buat taruh botol minum, bawa chargeran HP, iya. apa. Aku botol minum hanya di sini. Yang penting kalau menurutku touring adalah chargeran sih mas. Ini tambahan ya? Tambahan. Oh, Beat bawaannya belum ada ya? Belum ada. Tambahan sama mungkin holder kayak buat naruh smartphone gitu mas. Ini box? Ini buat box aku. Tapi satu doang ya? Aku satu doang, karena lebih ke elektronik di sini mas.
perlu di-cut nggak? Ini kenapa standar nih? Standar mas, karena aku udah kapok yang berisik gitu. Pendewasaan diri ya mas. Pernah balapan. Iya. Udah kapoknya udah ketahuan kalau itu. Jadi standar aja. Jadi standaran aja. Standaran aja. Ini tadi kan sini katanya elektronik. Aku di boxku elektronik mas, karena satu fast moving, ngambilnya gampang, kedua udah pasti anti air. Nah terus baju-baju Di tas, aku bawa duffel gitu. duffel itu isinya tas, baju, terus baju, kompor, yang kita butuh berhenti dulu buat ngambil. Maksudnya kalau ini kan berhenti cepet, tapi kalau ini kan kudu santai baru kita ambil. itu cukup. Jadi ada tuh? di duffel, cukup. Duffel segede apa? 40 liter aja, segini mas. Masa? Iya. Aku paling kalau touring-touring 3 hari 2 malam cuman bawa baju 3 atau 2 malah. 2 apa yang dipakai 1 jadi 3 ya. Nggak bawa spare lebihan gitu? Enggak. Memang ngepas? Emang ngepas. Aku lebih senang nyuci. Ya. Dibanding harus kayak bawa baju banyak yang ngabisin space. Karena nginget bobot motor ini nggak gede-gede banget mas. Lemot. Ya. Itu masalahnya. Tapi memang apa? Kalau ada waktu nanti mau upgrade kah kemana gitu? Pengen banget, tapi mungkin ke motor-motor lokal kali ya mas ya. Tetap maksudnya kan kalau kayak Mas Dimas kan punya Himalayan gitu kan. Kalau Rangga takut maintenance-nya nggak bisa mas. Ya sih. Ada itu perlu dipikirkan sih memang. Perlu dipikirkan sih. Jadi mungkin naik ke yang 160 kali ya. Ya. Yang gedean dikit. Yang gedean dikit, yang kakinya bisa nyelonjor. Biar lebih ke arah ada tenaganya. Ada tenaganya, sama tankinya nggak pakai buka jok. Itu merepotkan sekali mas. Oh iya. Buka duffel, Ya. buka jok, aduh. Ya. Kalau yang motor sekarang kan di sini ya mas ya. Bener. Ya. Enak. Ini kalau gue perhatikan Mas Rangko dari sebelah situ, ini kinclong banget motor. Gue masih terkagum-kagum. Ini lubang buat apa? Sebenarnya nggak fungsi. Dulu-dulu kan masih suka balap, jadi cuman pengen gabung-gabungin aja gitu loh mas, biar enak, biar pantas aja dilihatnya. Oh itu corong karbu ya? Sebenarnya Velocity. Tapi di aslinya pun sebenarnya ini bolong mas sebenarnya. Oke. Karena mesin Masrang standar, jadi ya udah Masrang tutup. Oh ini masih standar? Masih standar. Jadi tapi kan terlihat racing. Yoi. Iya. Ini dicat ulang ya? Ini cat ulang, warna Brembo. Bagus loh. Iya, karena kebanyakan kan silver mas. Aku coba warna Brembo Bagus loh, Honda. Boleh loh kalau mau jual ini bagus banget loh. Warna gini mas ya? Cover CVT dijadiin warna abu-abu gitu. Bagus loh. Iya, kayak gitu. Wow. Ohlins lagi. Iya. Ada alasan kenapa Ohlins mas? Request istri. Jadi istri emang resource-nya udah cukup lama ya masih dari kita pacaran. Aku udah mulai nyoba beberapa produk kayak seperti YSS, KTC, RCB. Dia paling cocok yang ini. Nah, dia nggak tahu sampai detik ini main request aja. Oh gitu. Dia nggak tahu harganya teman-teman. Oh, dia main yang request all-in aja. yang cakep. Apa? Happy wife, happy life. Benar, itu kuncinya mas. Iya, makanya bisa touring. Yes, itu kuncinya. Happy wife, happy life ya. Bagus deh. Iya. Ohlins, covernya, ya kan. MSRG? Itu produkku sebenarnya. Oh, Mas Rang bikin karbon ini? Bukan, aku bikin polesan bodi motor mas. Jadi emang usaha sampinganku setelah aku resign dari semenjak COVID ya aku bikin usaha itu. Asik. Gitu. Dan dandannya simple, sebenarnya nggak banyak yang diganti sih. Betul. Tapi cocok aja semuanya. Gue suka deh. Warnanya warna apa sih mas sebenarnya ini? Ini sebenarnya tadinya targetnya warna Mitsubishi Mirage mas. Tapi kurang kayak kuningnya 2 atau 3 tetes. Karena kan nyampur sendiri tuh. Baru Rangga kasih ke tukang cat. Masih terlalu hijau. Kurang kuning sedikit. Kayak gitu. Tapi gue penasaran mas, gue lo kan suka touring nih, baik lagi nih, kan lo suka touring, tapi kenapa mesinnya nggak di-upgrade? Nih, buat teman-teman ya, kunci ketika kita upgrade yang bukan seharusnya, itu pasti daya tahannya akan berkurang mas Dim. Sebagai contoh, Mas Dim coba touring bawa motor warap, walaupun bisa, tapi nggak senyaman standar. Lebih baik, beli aja motor yang cc-nya langsung gede. Case close. Itu sih resiko-resiko di jalannya itu sih mas. Karena ya pilih performa apa endurance. Jadi karena kalau sudah touring beda ya dengan di jalan biasa ya. Kita kan nggak tahu mas di jalan. Jadi sih aku nyaranin sih standar lebih baik daripada udah dimodif-modif.
Iya. Paling kalau mau upgrade, ya upgrade kaki-kaki. Betul, yang lebih nyaman ataupun kita main CVT aja deh yang gampang ditemuin. Kan ketika mesin trouble kayak seperti jebol ataupun sayur macet, wah repot sekali Mas lagi touring. Iya, kayak gitu sih Mas Dim. Dan apalagi Mas Rang ini tipe yang touring nggak bawa parts ya? Nggak bawa parts, aku lebih tepatnya karena bagasi juga sih. Iya. Karena bagasinya cukup terbatas. Terbatas sekali. Tapi baik lagi kayak tadi kita bilang, partsnya motor ini banyak di mana-mana. Banyak di mana. Jadi aku nggak takut Mas. Aku nggak takut. Betul. Itu juga itu salah satu kelebihan sih yang kalian harus mencoba rasakan. Memang sih touring pakai apa ya kayak moge gitu tuh serunya emang ada. Betul. Gua akuin itu. Tapi deg-degannya juga ada. Iya. Tapi gue mau nantang Mas Dimas nih. Apa tuh? Kita adu bensin yuk. Wah, adu budget yuk Mas. Kita jadi ke Jogja. Hah? Aku habis 80.000 ke Jogja. Berapa? 80.000. Mas Dimas habis berapa? 80.000 Mas. 80.000 Mas. Nggak ngisi, cuma ngisi berapa kali tuh? 4 kali. Nggak ke 20. Sampai Jogja Mas, masih setengah. Gila. Itu biaya makan lebih mahal kayak jangan. Iya, kita sekali masuk minimarket 50.000. Iya. Motornya 80.000 nyampe juga. 80.000 Mas. 100.000 pernah aku santai banget sampai Malang. Tangannya udah jago banget kayaknya. Sekolah Mas. Tangannya udah sekolah. Kebetulan tangan gue belum pernah sekolah nih. Ini aku Harvard. Oh Harvard, ya bagus. S3 Harvard kayaknya. Yang ini kebetulan aku belum lulus. S1-nya belum lulus. Jadi emang boros banget. Sama pakai kaki kanan gue juga belum sekolah sebenarnya. Ini luar biasa. 80.000 sampai Jogja. Iya. Gila. Gokil. Mas Rang ini thank you banget loh udah mau nyamperin aku ke rumah. Aku yang thank you banget udah diundang sama Mas Dimas. Udah kita ngupas semuanya nih Mas ya. Thank you banget udah mau sharing banyak banget. Gue belajar banyak banget loh hari ini. Seperti salah satu yang paling gue inget adalah tujuan utama touring itu adalah pulang ke rumah dengan selamat ya. Pulang ke rumah dengan selamat. Tujuan utamanya. Keren. Kalian jangan lupa subscribe channel Mas Rang, ada Instagramnya juga. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, masih lihat video guys. Bye-bye.